Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa lagi di Katekisasi Pangrimat GKJ Karangnongko, Rabu Wage 28 April 2021 dengan tema kepemimpinan yang rela berkorban. Kita masih berjumpa secara virtual tanpa mengurangi arti dari persekutunya orang percaya dengan sesama dan Tuhan, sehingga terus memperbaharui hati dan pikiran ke arah Kristus sebagai pusat dan cara kita menghidupi kehidupan di saat pandemi ini. Mari kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kebangkitannya menjadi modal bagi kita untuk bisa bangkit dari situasi saat ini. Termasuk kali ini kita akan belajar menjadi seorang pemimpin yang punya kerelaan berkorban. Kita semua adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, sehingga mampu mengendalikan diri dan terus mengarahkan kehidupannya pada cinta kasih. Juga pemimpin keluarga, agar rumah tangga kita mampu mengatasi setiap konflik yang ada, terus saling melayani satu dengan yang lain. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 340 bait 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata di surga, kembali kami bersimpuh, kembali kami bersujud di kaki-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada kami.
atas penyertaan-Mu, atas tuntunan-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, berkati akan kesehatan kami, berkati akan rezeki kami, berkati pula akan pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menopang kami, karena kami percaya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus merupakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, dan tak pernah akan meninggalkan kami. Tuhan, kiranya berkati atas pertemuan sore hari ini. Kiranya katekisasi Pangrimat pada saat ini menjadikan berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan buka hati kami, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Untuk Bapak Agus Sugiarto yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, kiranya Roh Kudus mengurapinya, sehingga apa yang disampaikannya hanyalah karena kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, juga kami serahkan tempat ini Tuhan, hanya ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tempat ini. Tuhan, jauhkan dari roh-roh kegelapan. Tuhan, jauhkan dari roh-roh kejahatan. Tuhan, pasang panji-panji salib di sudut-sudut tempat ini Tuhan, sehingga perjalannya katekisasi Pangrimat pada sore hari ini, dari awal sampai akhir hanya kuserahkan ke tangan kuasa-Mu saja. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, banyak dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama-sama kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Markus 14 ayat 26 sampai 31. Petrus akan menyangkal Yesus. Demikian. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan terguncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat menyaksikan kehidupan ini, hal buruk yang terjadi seringkali dimaknai negatif. Misalnya ujian sekolah jelek atau bencana yang menimpa kita. Dan ketika nilai anak-anak kita jelek, lalu kita menganggap mereka malas belajar, bahkan mereka bodoh. Bencana pun dianggap sebagai hukuman, ujian atau kesalahan manusia. Coba kita pahami ketika Allah memukul gembala dan domba hingga tercerai-berai, ayat 27. Dan dalam pasal ini tidak dijelaskan bagaimana cara mengumpulkan kembali domba yang telah tercerai-berai. Artinya, bagaimana sebenarnya manusia merespon hal buruk yang menimpanya menjadi tanggung jawab manusia itu. Sehingga
kita saat ini diajak untuk tidak sebentar-bentar mengaitkan hal-hal itu dengan Allah, sehingga menjadikan Allah, nama Allah disebut dengan sembarangan. Hukum yang ketiga dari Dasatita. Bahkan penyangkalan yang dilakukan Petrus sebagai proses yang dilalui dalam jalan salib bukan hanya sekali, tetapi bahkan sampai 3 kali. Lalu apa yang kita petik dalam pelajaran cerita ini? Yang pertama, Allah punya cara dan kehendak sendiri dalam menyatakan kasih-Nya, bahkan dalam hal buruk, bencana, sakit, kehilangan, kegagalan. Dan seringkali berbeda dengan dan bertolak belakang dengan keinginan kita. Yang dibutuhkan dari itu semua adalah kerelaan untuk menerima cara Allah dengan sepenuh hati. Artinya, tidak berbantah, mencari pembenaran, mencari cara supaya Allah berpihak pada kita. Contoh ketika kita ditimpa sakit, lalu muncul pertanyaan, kenapa dan bagaimana? Ini mengindikasikan kita sudah mulai berbantah dengan Allah. Sakit yang saya terima karena orang lain, keluarga yang tidak peduli, pendeta yang tidak mendoakan, ini pun kita sudah berbantah, tak ingin disalahkan dan tidak mau mengakui bahwa sakit ini disebabkan oleh pola hidup dan pola makan kita. Ketika sakit, kita rajin berdoa dan bahkan berpuasa serta beribadah supaya Allah menolong kita. Lalu kenapa ketika kita sehat itu tidak dilakukan? Apakah orang sehat tidak butuh pertolongannya? Apakah orang sukses tidak membutuhkan pertolongannya? Yang kedua, Petrus gagal. Siapapun bisa gagal, termasuk anak kita, termasuk saya, dan bahkan bisa berulang kali gagal. Oleh karena itu, milikilah hati yang penuh pengampunan. Mengampuni diri, mengampuni sesama, mengampuni keadaan. Ketimbang kita menghabiskan energi terlalu banyak untuk mencari kambing hitam. Baiklah, kita introspeksi dan autokritik. Yang terakhir, bangkit. Kita perlu bangkit, kita perlu move on dalam situasi apapun supaya kita bisa menularkan energi positif pada sesama kita dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai. Kita menanggapi bahwa hal buruk itu memang diperlukan supaya kita bisa bangkit, seperti halnya padi harus busuk untuk menjadi tanaman baru. Kita pujikan Kidung Jemaat 341 bait pertama dan kedua, kuasamu dan namamu lah. Hendak kami sebar
Mari kita berdoa sehantarkan. Tuhan Allah Bapa kami menghadap kehadirat-Mu kembali dengan kerendahan hati. Kami mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih di mana Tuhan telah melindungi kami, menyertai kami di dalam mengadakan katekisasi Pangrimat di sore hari ini. Tuhan, berkati akan kesehatan dan rezeki kami bersama seluruh warga di GKJ Karangnongko dan sekitarnya, dan juga warga masyarakat di sekitar kami. Tuhan, kami serahkan kepada anak-anak kami yang sekarang masih berada di bangku sekolah, yang akan melaksanakan ujian, juga kepada anak-anak kami yang akan ujian masuk sekolah perguruan tinggi. Berkati mereka, berkati kesehatannya, berkati kepandaiannya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan segera berikan kesembuhan akan rekompensi ekonomi rumah tangga dan nasional. Tuhan, segera berikan pemulihan akan bencana di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat, Malang dan sekitarnya. Berkati kami akan persekutuan kami, baik di gereja kami maupun di dalam kami, lebih-lebih di dalam kami mengadakan katekisasi Pangrimat pada sore hari ini. Berkati akan pelayanan gereja secara langsung maupun daring, sehingga bermanfaat dan mendapatkan berkat bagi kami semuanya. Tuhan, sebentar lagi setelah kami selesai katekisasi Pangrimat, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai dan bimbing kami sampai di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Tentu ada salah dan kekurangan dalam pelayanan dan penyajian kali ini. Kiranya bisa dimaklumi. Tetap dukung kreativitas dalam membangun konten yang bisa dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan. Juga keterdukungan untuk ketersediaan alat multimedia dan konten lain semoga semakin tercukupi demi kemajuan bersama. Terima kasih. Jangan lupa membagikan channel ini ke tetangga, teman, keluarga, dan saudara sehingga makin bisa berkembang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.